dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang efektif group and team, yang akan menjelaskan tentang bagaimana manajer dapat menggunakan tim untuk meningkatkan kinerja, apa saja keuntungan menggunakan tim, bagaimana peran manajer, apa itu dinamika kelompok, apa itu tugas kelompok, norma kelompok, kohesivitas kelompok, dan masih banyak lagi. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu tentang bagaimana manajer dapat menggunakan tim untuk meningkatkan kinerja. Manajer di perusahaan besar dan kecil menggunakan kelompok dan tim untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan respon terhadap pelanggan, mendorong inovasi dan memotivasi karyawan. Kelompok dapat didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan tim adalah kelompok yang anggotanya bekerja intens dengan satu sama lain untuk mencapai tujuan atau sasaran umum yang spesifik. Kelompok dan tim dapat membantu organisasi mendapatkan keunggulan kompetitif karena yang pertama meningkatkan kinerja, yang kedua meningkatkan respon terhadap pelanggan, yang ketiga meningkatkan inovasi, yang keempat meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan. Sebagai contoh, ada akuntan yang bekerja di suatu firma. Mereka berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan, seperti mengikuti perubahan terbaru dalam aturan dan regulasi akuntansi, memuaskan klien, dan menarik klien baru. Materi selanjutnya yaitu kelompok dan tim sebagai peningkat kinerja. Keuntungan utama menggunakan kelompok adalah kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan sinergi. Orang yang bekerja dalam kelompok dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak atau berkualitas lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang bekerja secara individu. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada sinergi dalam kelompok, yang pertama, kemampuan anggota kelompok untuk saling mengemukakan ide, yang kedua, kemampuan memperbaiki kesalahan satu sama lain, yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah segera ketika masalah itu muncul, yang keempat, membawa basis pengetahuan yang beragam untuk menyelesaikan masalah atau tujuan, yang kelima, menyelesaikan pekerjaan yang terlalu luas atau mencakup semua untuk dicapai oleh individu manapun sendirian. Sebagai contoh, di Hallmark Greetings itu ada divisi perusahaan yang menjual kartu dan pembungkus kado. Nah, sinergi ini itu tercipta dengan mengumpulkan semua fungsi yang berbeda yang diperlukan untuk membuat dan memproduksi kartu ucapan dalam tim lintas fungsional. Untuk mempromosikan sinergi, manajer perlu memberdayakan karyawan mereka dan menjadi pelatih, pemandu, dan sumber daya bagi kelompok sambil menahan diri dari memainkan peran yang lebih langsung. Selanjutnya yaitu tim, kelompok, tim, dan responsivitas terhadap pelanggan. Untuk meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan, manajer harus membentuk tim lintas fungsional yang mencakup berbagai keahlian dan pengetahuan dari berbagai departemen untuk menangani berbagai aspek kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Dengan membentuk tim lintas fungsional, organisasi dapat memastikan bahwa kebutuhan pelanggan dapat ditangani dengan baik, dapat memperoleh inovasi baru, dan dapat mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang, serta dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Keuntungan menggunakan tim. Yang pertama, manajer dapat lebih mendorong inovasi dengan menciptakan tim yang terdiri dari berbagai individu yang beragam. Yang kedua, anggota tim dapat menemukan kesalahan antara satu tim dengan yang lainnya, antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Terus yang ketiga, itu anggota tim dapat mengkritik pendekatan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya dan membangun kekuatan antar anggota tim. Peran manajer adalah memberikan bimbingan, bantuan, pelatihan, dan sumber daya yang dibutuhkan oleh anggota tim. Untuk mempercepat inovasi, manajer perlu membentuk tim yang terdiri dari anggota dengan berbagai keahlian, termasuk teknik, produksi, pemasaran, finansial, serta mempertimbangkan keberagaman budaya untuk mempercepat proses inovasi. Untuk mencapai tujuan dalam hal kinerja tinggi, responsivitas terhadap pelanggan, inovasi, dan motivasi karyawan, manajer perlu membentuk kelompok dan tim. Yang pertama itu ada kelompok formal, yaitu kelompok yang dibentuk oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi, yang terdiri dari berbagai departemen. Yang kedua itu ada tim lintas budaya, yang terdiri dari anggota dari berbagai budaya atau negara. Di sini ada diagram kelompok dan tim. Yang pertama itu ada formal. Di sini ada diagram kelompok dan tim. Yang pertama itu ada kelompok formal dan tim yang dibuat oleh manajer. Di sini ada tim lintas fungsional, yaitu tim yang terdiri dari berbagai departemen dalam organisasi. Yang selanjutnya ada tim lintas budaya, yaitu tim yang anggotanya
terdiri dari berbagai budaya atau negara. Selanjutnya ada tim manajemen puncak. Tim ini bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi yang menghasilkan keunggulan kompetitif organisasi. Selanjutnya ada tim penelitian dan pengembangan. Tim ini berfungsi untuk mengembangkan produk baru, memastikan produk baru memenuhi standar kualitas, terus menyelesaikan masalah yang muncul, dan mengoptimalkan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya serta meningkatkan kualitas produk. Grup komando, yaitu departemen yang melakukan sejumlah pekerjaan. Grup komando, yaitu departemen atau unit yang melakukan sejumlah pekerjaan besar di suatu organisasi. Terus ada pasukan tugas. Pasukan tugas ini bertujuan untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah dalam periode waktu tertentu, atau biasa disebut juga dengan komite. Tim kerja mandiri, yaitu tim yang anggotanya diberdayakan dan memiliki tanggung jawab serta otonomi untuk menyelesaikan bagian-bagian dalam pekerjaan yang dapat diidentifikasi. Manajer dapat mengambil sejumlah langkah untuk memastikan tim bekerja secara efektif dan mencapai tujuan mereka. Yang pertama, memberikan tim tanggung jawab dan otonomi agar mereka mandiri. Yang kedua, menghindari memberitahu anggota tim apa yang harus dilakukannya. Yang ketiga, memastikan pekerjaan tim yang kompleks. Yang keempat, memilih anggota tim mandiri dengan hati-hati. Yang kelima, menghindari peran manajer sebagai pembimbing, pelatih, dan pendukung bagi anggota tim kerja mandiri. Yang keenam, menganalisis jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh anggota tim. Tim virtual, yaitu kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi mereka ini tidak berada dalam lokasi yang sama. Nah, mereka ini berkolaborasi menggunakan teknologi komunikasi digital seperti email, video conference, dan Microsoft Teams sebagai alat komunikasi dan kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada kelompok informal yang dibuat oleh anggota organisasi. Yang pertama itu ada kelompok persahabatan. Bisa diartikan sebagai kelompok yang dibentuk berdasarkan hubungan pribadi dan persahabatan di antara anggota organisasi. Atau bisa juga diartikan sebagai kelompok informal dari karyawan yang menikmati kebersamaan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan informal yang dibangun oleh manajer dalam kelompok persahabatan seringkali dapat membantu mereka untuk memecahkan masalah terkait pekerjaan, karena anggota kelompok ini biasanya membahas tentang pekerjaan dan memberikan saran. Contohnya seperti kelompok teman kerja yang sering kumpul bersama setelah jam kerja. Mereka pergi ke kafe atau restoran untuk bersantai dan mengobrol tentang kehidupan di luar pekerjaan. Kelompok minat bisa diartikan sebagai kelompok tim yang dibentuk berdasarkan minat yang sama antara anggota organisasi. Kelompok minat ini membantu dalam menentukan kebutuhan yang sesuai dan meningkatkan kemampuan karyawan dalam berbagai bidang. Misalnya, di UIN Sunan Kalijaga ini ada beberapa UKM yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa, seperti UKM olahraga, UKM tari, UKM musik, dan lain sebagainya. Bagaimana kelompok berfungsi? Pada akhirnya efektivitas itu tergantung pada karakteristik dan proses kelompok yang dikenal dengan dinamika kelompok. Ada 5 elemen kunci dinamika kelompok, yaitu ukuran kelompok, tugas dan peran, kepemimpinan kelompok, pengembangan kelompok, norma kelompok, dan kekompakan kelompok. Yang pertama ada ukuran kelompok. Jadi jumlah anggota dalam suatu kelompok ini menjadi penentu penting motivasi, komitmen anggota, serta kinerja kelompok. Ada beberapa keuntungan jika kelompok ini relatif lebih kecil antara 2-9 orang dibandingkan dengan kelompok yang besar. Anggota kelompok kecil ini cenderung lebih mudah untuk berinteraksi satu sama lain dan lebih mudah dalam mengordinasikan upaya mereka. Yang kedua, mereka menjadi lebih termotivasi, puas, dan berkomitmen. 3, lebih mudah dalam berbagi informasi. Dan 4, lebih mudah melihat pentingnya kontribusi pribadi mereka bagi keberhasilan kelompok. Kekurangan dari kelompok kecil ini dibandingkan kelompok besar adalah bahwa anggota kelompok ini mempunyai lebih sedikit sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua ada kelompok besar dengan 10 anggota atau lebih, juga menawarkan beberapa keuntungan. Mereka mempunyai lebih banyak sumber daya untuk mencapai tujuan dibandingkan dengan kelompok kecil. Sumber daya ini mencangkup pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan anggota kelompok serta waktu dan usaha aktual.
Kelompok besar juga memungkinkan manajer memperoleh keuntungan dalam pembagian kerja, membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas tertentu dan menugaskan tugas kepada masing-masing pekerja. Pekerja yang berspesialisasi ini dapat tugas-tugas tertentu cenderung menjadi terampil dan melakukan tugas-tugas tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja kelompok yang tinggi. Namun, tentu ada kekurangan dari kelompok besar mencakup masalah komunikasi dan motivasi yang kurang puas dan komitmen yang dialami oleh anggota kelompok besar. Ukuran yang tepat dari kelompok berkinerja tinggi ini dipengaruhi oleh jenis tugas yang harus dilakukan oleh kelompok. Ahli manajemen George Thompson mengidentifikasi 3 jenis saling ketergantungan tugas. Yang pertama, saling ketergantungan tugas gabungan. Yang kedua, saling ketergantungan tugas yang berurutan. Yang ketiga, saling ketergantungan tugas timbal balik. Bisa dilihat bahwa tugas yang saling ketergantungan yang bergabung, satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan lainnya, karena setiap unit atau individu bekerja secara independen tetapi hasil kerja mereka digabungkan untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya, departemen penjualan, pemasaran dan produksi dalam sebuah perusahaan yang bekerja secara terpisah tetapi hasil akhir mereka berkontribusi pada keseluruhan kinerja perusahaan. Contoh lainnya ada bank swasta dan negeri bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Pada jenis tugas ini, manajer perlu memastikan bahwa setiap unit memiliki sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk bekerja secara efektif. Yang kedua adalah saling ketergantungan yang berurutan. Pada tugas ini adalah suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan lainnya dapat melanjutkan. Kerja satu unit ini sangat bergantung pada penyelesaian tugas sebelumnya. Contohnya ada proses perakitan di sebuah pabrik di mana bagian tertentu dari produk diselesaikan di satu stasiun sebelum dilanjutkan ke stasiun berikutnya untuk langkah perakitan berikutnya. Contoh lainnya juga divisi pengemasan harus menyelesaikan pengemasan produk sebelum divisi pemasaran dapat memasarkannya. Di sini, manajer harus fokus pada koordinasi antara unit-unit yang terlibat, memastikan bahwa aliran kerja yang lancar dan komunikasi yang jelas. Yang terakhir, saling ketergantungan timbal balik. Pada gambar di samping, satuan-satuan organisasi saling memberi dan menerima. Unit-unit saling bergantung satu sama lainnya dengan cara lebih kompleks dan interaktif. Output dari satu unit dapat menjadi input bagi unit lain dan sebaliknya, menciptakan pola kerja yang lebih dinamis dan memerlukan koordinasi yang intens. Contohnya adalah tim proyek dalam pengembangan perangkat lunak, di mana pengembang, desainer, dan penguji harus terus berkomunikasi dan bekerja sama untuk memperbaiki dan mengembangkan produk. Contoh lain, kelompok penjualan dan pengembangan produk saling bergantung pada timbal balik. Kelompok pengembangan produk memerlukan informasi tentang kebutuhan pelanggan dari kelompok penjualan untuk menciptakan produk yang dapat dijual dengan sukses. Di sini, manajer perlu mengelola komunikasi yang intensif dan memastikan kolaborasi yang efektif antar unit menjadi sangat penting untuk keberhasilan sebuah organisasi. Dalam manajemen, memahami tipe tugas ini yang saling bergantungan ini sangat penting untuk mengoptimalkan koordinasi dan efisiensi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Peran kelompok. Peran kelompok ini adalah serangkaian perilaku dan tugas yang diharapkan dapat dilakukan oleh anggota kelompok karena posisinya dalam kelompok. Dalam tim kerja yang dikelola sendiri dan beberapa kelompok lainnya, anggota kelompok sendiri yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menetapkan peran. Contohnya dalam organisasi, beberapa orang akan menempatkan diri sebagai ketua, bendahara, dan sekretaris. Mereka akan menetapkan peran mereka sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selanjutnya, kepemimpinan kelompok. Kepemimpinan kelompok adalah keinginan untuk mengambil peran sebagai pemimpin dalam suatu kelompok dan memastikan adanya kejelasan di antara anggota kelompok. Kepemimpinan yang efektif adalah bahan kunci dalam kelompok, tim, dan organisasi yang berkinerja tinggi. Perkembangan kelompok dari waktu ke waktu. Meskipun perkembangan setiap kelompok dari waktu ke waktu adalah unik, para peneliti telah mengidentifikasi 5 tahap perkembangan kelompok yang tampaknya dilalui oleh banyak kelompok. Pada
Tahap pertama, pembentukan yang disebut dengan istilah forming. Anggota mencoba saling mengenal dan mencapai pemahaman bersama tentang apa yang ingin dicapai kelompok dan bagaimana anggota kelompok harus berperilaku. Selama tahap ini, manajer harus berusaha membuat setiap anggota merasa bahwa dia adalah bagian yang berharga dari kelompok. Pada tahap kedua, yaitu disebut dengan storming, anggota kelompok mengalami konflik dan ketidaksepakatan karena beberapa anggota tidak ingin ditunduk pada tuntutan anggota kelompok lainnya. Perselisihan dapat muncul mengenai siapa yang harus memimpin kelompok. Tim kerja yang dikelola sendiri bisa sangat rentan selama tahap storming. Manajer perlu memantau kelompok pada tahap ini untuk memastikan bahwa konflik tidak menjadi berlebihan. Selama tahap 3 yaitu norming, hubungan dekat antara anggota kelompok berkembang dan perasaan persahabatan dan kebersamaan muncul. Anggota kelompok mencapai kesepakatan tentang tujuan apa yang harus mereka capai dan bagaimana anggota kelompok harus berperilaku satu sama lain. Selanjutnya pada tahap keempat disebut dengan performing, yaitu pekerjaan nyata dari kelompok diselesaikan, tergantung pada jenis kelompok yang dimaksud. Manajer perlu mengambil langkah yang berbeda pada tahap ini untuk membantu memastikan bahwa kelompok efektif. Manajer dari kelompok komando perlu memastikan bahwa anggota kelompok termotivasi dan bahwa mereka memimpin anggota kelompok dengan efektif. Manajer yang mengawasi tim pekerja yang dikelola sendiri harus memberdayakan anggota tim dan memastikan bahwa tim diberikan tanggung jawab dan otonomi yang cukup pada tahap performing ini. Yang terakhir, tahap adjourning hanya berlaku untuk kelompok yang pada akhirnya dibubarkan, seperti gugus tugas. Selama adjourning, sebuah kelompok dibubarkan. Kadang-kadang adjourning ini terjadi ketika sebuah kelompok menyelesaikan produk akhir, seperti ketika sebuah gugus tugas yang mengevaluasi pro dan kontra dari penyedia tempat penitipan anak di tempat kerja menghasilkan laporan yang mendukung rekomendasinya. Norma kelompok adalah pedoman atau aturan perilaku yang dibagi bersama dan diikuti oleh sebagian besar kelompok. Kelompok mengembangkan norma mengenai berbagai macam perilaku, termasuk jam kerja, pembagian informasi di antara anggota kelompok, bagaimana tugas tertentu kelompok harus dilakukan, dan bahkan bagaimana anggota kelompok harus berpakaian. Manajer harus mendorong anggota kelompok untuk mengembangkan norma yang berkontribusi pada kinerja kelompok dan pencapaian tujuan kelompok. Kesesuaian dan penyimpangan anggota kelompok untuk mematuhi norma karena 3 alasan. Yang pertama, mereka ingin memperoleh imbalan dan menghindari hukuman. Yang kedua, mereka ingin meniru anggota kelompok yang mereka sukai dan kagumi. Yang ketiga, mereka telah menginternalisasikan norma-norma tersebut dan meyakini bahwa norma-norma tersebut adalah cara berperilaku yang benar dan tepat. Mendorong keseimbangan dan kesesuaian, penyimpangan untuk secara efektif ini membantu organisasi mendapatkan keunggulan kompetitif. Kelompok dan tim memerlukan keseimbangan yang tepat antara kesesuaian dan penyimpangan. Masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu dorongan keseimbangan antara kepatuhan dan penyimpangan. Sebuah kelompok membutuhkan tingkat kepatuhan tertentu untuk memastikan bahwa kelompok dapat mengontrol perilaku anggota dan menyalurkannya ke arah kinerja yang tinggi dan mencapai tujuan kelompok. Sebuah kelompok juga membutuhkan tingkat penyimpangan tertentu agar tidak terlalu monoton dan untuk memastikan adanya dinamisme. Adapun tingkatan kinerja kelompok dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, kepatuhan rendah atau penyimpangan tinggi. Tingkat kepatuhan yang rendah dan tingkat penyimpangan yang tinggi dapat menghasilkan kinerja yang tidak stabil dan dapat berbahaya. Contoh, jika anggota kelompok tidak taat kepada norma dan melakukan tindakan yang tidak sesuai, maka kinerja kelompok dapat terganggu dan dapat menimbulkan konflik internal. Yang kedua, keseimbangan yang baik menghasilkan kinerja yang tinggi. Keseimbangan antara kepatuhan dan penyimpangan yang baik dapat menghasilkan kinerja yang tinggi dan stabil. Contoh, jika anggota kelompok memiliki tingkat kepatuhan yang cukup dan juga memiliki ruang untuk berkreasi dan berinovasi, maka kinerja kelompok dapat meningkat dan mencapai tujuan. Yang ketiga, kepatuhan tinggi atau penyimpangan rendah. Tingkat kepatuhan yang tinggi dan tingkat penyimpangan yang rendah dapat menghasilkan kinerja yang stabil namun kurang dinamis. Contoh,
Jika anggota kelompok sangat taat pada norma namun tidak memiliki ruang untuk berkreasi, maka kinerja kelompok dapat stabil namun tidak dapat meningkat. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kohesivitas kelompok. Setidaknya ada 3 konsekuensi utama dari kohesivitas kelompok, yaitu yang pertama, tingkat partisipasi dalam kelompok. Partisipasi berkontribusi pada efektivitas kelompok karena anggota kelompok terlibat aktif dalam kelompok, yang memastikan bahwa tugas-tugas kelompok dapat diselesaikan, siap berbagi informasi satu sama lain, dan memiliki komunikasi yang sering dan terbuka. Kelompok terkait secara aktif berpartisipasi dalam kelompok dan berkomunikasi secara efektif satu sama lain. Dalam sebuah proyek, setiap anggota tim harus diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan reguler dan berbagi informasi terkait dengan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan proyek. Yang kedua, tingkat kesesuaian terhadap norma kelompok. Meningkatnya tingkat kohesivitas kelompok mengakibatkan meningkatnya tingkat kesesuaian terhadap norma kelompok, dan ketika kohesivitas menjadi tinggi, sebaliknya, kohesivitas yang rendah dapat mengakibatkan terlalu banyak penyimpangan dan merusak kemampuan kelompok untuk mengendalikan perilaku anggotanya untuk menyelesaikan sesuatu. Dalam sebuah tim, norma-norma yang diterapkan seperti kejujuran, kerja keras, dan komunikasi efektif harus diterapkan dan dipahami oleh semua anggota untuk meningkatkan kohesivitas tim dan mengendalikan perilaku anggotanya. Yang ketiga, penekanan terhadap pencapaian tujuan kelompok. Kelompok dan tim dalam organisasi harus bekerja satu sama lain dan termotivasi untuk mencapai tujuan. Tingkat kekompakan yang moderat memotivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan kelompok dan organisasi. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan kehomogenan kelompok, yaitu yang pertama, size group atau yang lebih dikenal dengan ukuran kelompok. Ukuran kelompok dapat mempengaruhi dinamika kelompok dan kohesivitasnya. Semakin besar ukuran kelompok, semakin heterogen anggota dalam kelompok, yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kinerja kelompok. Selain itu, kelompok yang terlalu besar memerlukan waktu koordinasi yang lebih lama dan energi yang lebih besar dikontribusikan dalam proses pengambilan keputusan, serta sulitnya mencapai konsensus. Dalam suatu departemen, pengelompokan kerja harus dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran tim yang optimal untuk mencapai tujuan departemen. Misalnya, tim yang terdiri dari 3-5 orang dapat bekerja lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan tim yang terdiri dari 6-8 orang. Yang kedua, keragaman yang dikelola secara efektif. Dalam membentuk kelompok dan tim, manajer harus memastikan bahwa keragaman dan pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan karakteristik lain diperlukan untuk pencapaian tujuan kelompok yang terwakili dalam kelompok baru. Manajer kemudian harus memastikan bahwa keragaman keanggotaan kelompok ini dikelola secara efektif sehingga kelompok-kelompok tersebut dapat menjadi kohesif. Dalam suatu tim, pengelompokan berdasarkan keterampilan dapat membantu meningkatkan kohesivitas dan kinerja tim. Misalnya, tim yang terdiri dari anggota dengan keterampilan yang berbeda-beda dapat bekerja lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan tim yang terdiri dari anggota dengan keterampilan yang sama. Mengelola keberagaman anggota tim. Ada 2 aspek dalam pengelolaan anggota tim diantaranya. Yang pertama, identitas kelompok dan persaingan yang sehat. Ketika kekompakan kelompok rendah, para manajer seringkali dapat meningkatkannya dengan mendorong kelompok dalam mengembangkan identitas atau kepribadian mereka, kemudian terjadilah persaingan yang sehat. Manajer dapat memfasilitasi sesi brainstorming untuk membantu anggota tim dalam mengidentifikasi nilai-nilai, misi, dan visi yang bermanfaat bagi kelompok mereka. Hal ini dapat membantu dalam pembentukan identitas kelompok yang kuat. Yang kedua, ada kesuksesan. Ketika kelompok menjadi lebih sukses, mereka menjadi semakin menarik bagi anggotanya, dan kekompakan mereka cenderung meningkat. Ketika kekompakan rendah, manajer dapat meningkatkan kekompakan dengan memastikan suatu kelompok dapat mencapai beberapa keberhasilan yang nyata dan apa saja yang perlu dicapai. Untuk meningkatkan kekompakan dan motivasi, manajer dapat memberikan pengakuan dan penghargaan kepada kelompok yang berhasil mencapai target atau menciptakan solusi yang inovatif. Pengakuan ini tidak hanya dapat berupa ucapan verbal, tetapi juga insentif material atau kesempatan untuk terus dapat belajar dan berkembang. Masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu motivasi kelompok guna mencapai tujuan. Manajer harus mampu memberikan motivasi dengan cara memberikan nasihat, pengarahan, dan bimbingan.
Komunikasi dan kepemimpinan manajer harus efektif. Oleh karena itu, motivasi sangat diperlukan dan diharapkan dapat berdampak baik bagi setiap kinerja karyawan. Salah satu fungsi motivasi adalah untuk mengurangi social loafing atau biasa yang disebut kemalasan dalam bekerja. Dan terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan manajer, yaitu yang pertama, membuat kontribusi individu ke dalam kelompok yang dapat diidentifikasi. Maksudnya, manajer dapat mencapai hal ini dengan menugaskan dan memberikan tugas-tugas khusus kepada setiap anggota kelompok dan meminta mereka bertanggung jawab atas penyelesaiannya. Manajer dapat menugaskan tugas proyek spesifik kepada anggota kelompok, memastikan bahwa setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas atas hasil kinerja mereka. Misalnya, jika tim sedang bekerja dalam sebuah laporan, manajer dapat membagi bagian-bagian tertentu dari laporan kepada anggota tim yang berbeda, dengan jelas menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas setiap bagian. Yang kedua, mempertahankan ukuran kelompok pada tingkat yang sesuai. Seiring bertambahnya jumlah anggota, identifikasi kontribusi individu menjadi semakin sulit dan para anggota cenderung merasa dirinya menganggap kontribusi dari mereka semakin tidak penting. Untuk itu, pimpinan harus membentuk kelompok dengan jumlah yang anggotanya tidak lebih dari yang dibutuhkan. Jika diperlukan, manajer dapat merevisi struktur kelompok dengan menambah atau mengurangi anggota berdasarkan kebutuhan proyek dan efektivitas kerja. Yang ketiga, menekankan kontribusi yang berharga dari setiap anggota. Pimpinan harus menugaskan individu ke dalam kelompok berdasarkan kontribusi yang berguna dan dapat diberikan pada setiap orang kepada kelompok secara keseluruhan. Yaitu manajer dapat mengomunikasikan dengan jelas kepada anggota kelompok mengapa kontribusi setiap orang sangat berharga bagi kelompok. Manajer dapat menyediakan peluang untuk pelatihan dan pengembangan profesional yang dirancang untuk memperkuat keahlian dan keterampilan anggota tim. Ini tidak hanya meningkatkan kontribusi mereka, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan kepuasan kerja. Berdasarkan materi yang telah kami sampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang dimulai dari subbab yang pertama tentang kelompok, tim, dan efektivitas organisasi. Suatu kelompok terdiri dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tim adalah kelompok yang anggotanya bekerja secara intens, yaitu satu sama lain, dalam mencapai tujuan atau sasaran bersama. Kelompok dan tim dapat berkontribusi pada organisasi secara efektif dengan meningkatkan kinerja, meningkatkan daya tanggap terhadap pelanggan, meningkatkan inovasi, dan menjadi sumber motivasi bagi anggotanya. Yang kedua yaitu jenis kelompok dan tim. Kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka termasuk tim lintas fungsi, tim lintas budaya, tim manajemen puncak, tim penelitian dan pengembangan, kelompok komando, gugus tugas, tim kerja yang dikelola sendiri, dan tim virtual. Kelompok informal adalah kelompok yang dibentuk oleh karyawan karena mereka yakin kelompok tersebut akan membantu mereka dalam mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan dia sendiri. Yang ketiga yaitu ada dinamika kelompok. Kekompakan kelompok merupakan daya tarik suatu kelompok atau tim bagi para anggotanya. Ketika kekompakan kelompok meningkat, tingkat partisipasi, komunikasi dalam kelompok, tingkat kesesuaian terhadap norma-norma kelompok, dan penekanan pada pencapaian tujuan kelompok juga meningkat. Manajer harus berusaha mencapai tingkat kekompakan kelompok yang moderat dalam kelompok dan tim yang mereka kelola. Yang keempat yaitu mengelola kelompok dan tim untuk kinerja yang lebih tinggi. Untuk memastikan kelompok dan tim berkinerja pada tingkat yang tinggi, manajer harus memotivasi anggota kelompok agar bekerja menuju pencapaian tujuan organisasi itu sendiri, mengurangi kemalasan sosial, dan membantu kelompok dalam mengelola konflik secara efektif. Manajer dapat memotivasi anggota kelompok dan tim untuk bekerja menuju pencapaian tujuan organisasi dengan memastikan anggota secara pribadi mendapat manfaat ketika kelompok atau tim berkinerja pada tingkat yang lebih tinggi atau yang lebih bermanfaat.